Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas manajemen risiko kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko khususnya di perbankan di Indonesia. Nah, kita mulai dulu dari regulasinya. Manajemen risiko perbankan diatur dalam Aturan Bank Indonesia, yaitu PBI nomor 5 /8 PBI tahun 2003, yaitu mengenai pelaksanaan manajemen risiko bank. Dalam hal ini, bank diharuskan mengelola risiko bank melalui identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko, dan yang terakhir pengendalian risiko. Nah, menurut PBI nomor 13/23 PBI tahun 2011, untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah itu ada 2 tambahan risiko yang perlu dikelola, yaitu risiko investasi ekuitas dan risiko tingkat pengembalian. Risiko investasi ekuitas adalah risiko karena potensi dana bank hilang akibat debitur yang merugi. Yang kedua, risiko tingkat pengembalian adalah risiko karena potensi hilangnya dana pihak ketiga ketika imbalan hasil simpanan di bank syariah itu fluktuatif. Nah, 4 risiko yang wajib dikelola oleh bank itu ada 4, yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan likuiditas. Risiko pasar adalah risiko karena harga pasar yang bergerak ke arah yang tidak menguntungkan. Misalnya, terjadinya kenaikan harga BBM, atau bisa juga karena nilai tukar, di mana nilai rupiah itu mengalami penurunan terhadap nilai mata uang asing misalnya. Nah, kalau risiko kredit yaitu risiko karena mengalami gagal bayar. Jadi nasabah ini tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan hutang dan bunga. Risiko operasional yaitu risiko yang terjadi karena proses internal yang gagal, tidak memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan masalah eksternal yang mempengaruhi operasi bank. Jadi kalau risiko operasional biasanya lebih kepada internal perusahaan itu. Kalau dia dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya karena kebijakan, nah itu biasanya akan mempengaruhi operasional sehingga menyebabkan risiko operasional. Kemudian risiko likuiditas, yaitu risiko yang terjadi karena bank tidak bisa memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Misalnya ketidakmampuan dalam menyediakan dana nasabah. Nah, itu termasuk dalam risiko likuiditas. Risiko pasar terjadi karena perubahan suku bunga, nilai tukar, serta hal lain yang menentukan perubahan harga pasar saham, ekuitas, dan komoditas. Sumber risiko kredit itu bisa berasal dari lending risk, yaitu ketika nasabah tidak mampu membayar fasilitas yang disediakan oleh bank. Atau bisa juga dari counterparty risk, yaitu risiko yang terjadi karena pasangan usaha tidak mampu membayar kewajibannya pada bank. Yang ketiga, issuer risk, yaitu penerbit surat berharga tidak mampu melunasi sejumlah nilai surat berharga yang dimiliki oleh bank. Risiko operasional. Termasuk dalam risiko ini adalah kegiatan yang menjurus pada kecurangan, kegagalan manajemen, tidak memadainya sistem pengendalian dan prosedur operasional,
kesalahan teknis seperti kerusakan proses transaksi, tidak berjalannya back office operation, dan tidak berfungsinya settlement. Sementara risiko likuiditas, misalnya risiko likuiditas aset, bisa berupa market atau produk liquidity risk, adalah ketika transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi. Oleh karenanya, besarnya nilai transaksi relatif kecil terhadap besarnya pasar. Bisa juga risiko likuiditas pendanaan atau cash flow risk adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo yang akan mengakibatkan likuidasi. Untuk bank yang lebih besar dan kompleks, selain 4 risiko tersebut, ada risiko lain yang harus dikelola, yaitu risiko legal, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Risiko legal adalah risiko yang muncul karena tuntutan hukum. Sementara risiko reputasi yaitu risiko yang muncul karena publisitas dan persepsi negatif. Risiko strategis yaitu risiko yang karena pelaksanaan strategi yang kurang baik, pengambilan keputusan yang kurang baik, dan kurangnya respon pada perubahan eksternal. Risiko kepatuhan yaitu risiko kegagalan bank patuh terhadap hukum, peraturan, dan perundangan. Jadi kalau risiko legal itu lebih kepada risiko yang muncul karena adanya tuntutan hukum, mungkin dari nasabah misalnya. Seperti itu ya. Kemudian atau bisa juga dari pihak partner seperti itu. Kemudian risiko reputasi itu karena publisitas atau mungkin karena persepsi negatif. Risiko strategis, risiko karena pengambilan keputusan yang kurang baik, bisa juga karena pelaksanaan strategi yang kurang baik. Risiko kepatuhan itu lebih kepada hukum, peraturan, dan perundangan. Nah, bank dalam hal ini itu harus membuat corporate plan dan business plan selama 3 tahun yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan komisaris. Corporate plan dan business plan disertai dengan asumsi dan prosedur untuk mengukur kemajuan-kemajuan atau progres yang terjadi. Nah, penerapan manajemen risiko bank itu sendiri melalui pengawasan aktif dari komisaris dan direksi, organisasi dan fungsi manajemen risiko. Biasanya ini kalau di bank itu ada yang namanya komite risiko. Kemudian kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Yang keempat, proses penetapan manajemen risiko. Dan yang terakhir, pengendalian intern dalam manajemen risiko. Demikian tadi penjelasan singkat tentang manajemen risiko di perbankan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.